Salam sejahtera bagi Jemaat Gereja Kristen Dalam Kudus Kemayoran, Surabaya, dimanapun Anda berada. Salam hari Minggu. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu memelihara kita hingga hari ini. Bahkan Tuhan pagi ini mengundang setiap kita untuk datang berbakti kepadanya. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita menyambut bersama-sama kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mazmur di dalam pasal yang ke-95 ayat 6-8 berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak dan memanggil setiap kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan begitu merindukan kehadiran kita untuk datang kepadanya. Dia memanggil kita untuk beribadah, bukan karena dia butuh untuk dipuji dan disembah. Tetapi seperti seorang ayah ataupun seorang ibu yang merindukan anak-anaknya, demikianlah Tuhan merindukan setiap kita. Mari datang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengar suaranya. Kita juga akan membuat komitmen baru dalam mentaati akan firman-Nya. Kiranya seluruh ibadah kita pada hari ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Mari bersama-sama dengan sikap hati penuh kerinduan dan rasa syukur kepada Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan ini. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengarahkan dan menenangkan hati kita serta pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian yang ditulis pada tahun 1982 oleh Michael W. Smith dan istrinya ini begitu menggambarkan sifat-sifat Allah yang ilahi. Dikatakan bahwa Tuhan itu suci, Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih, Tuhan itu setia, dan Tuhan itu benar. Kata-kata yang paling sering diulang dari lagu pujian ini didasarkan dari kitab Mazmur 145 ayat 2-3
yang berbunyi demikian. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Lagu yang sangat terkenal ini diakhiri dengan seruan, angkatlah suaramu, sebab Allah kita itu besar. Pujian yang juga mengajak setiap kita untuk senantiasa datang kepada Dia, mengangkat suara kita, memuji namanya atas kasih setianya yang tak pernah putus dalam hidup kita. Mari bersama kita mengagungkan Dia, sebab Dia Tuhan Allah kita yang besar. Mari kita mengagungkan Dia, meninggikan namanya, Raja kita. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah untuk selamanya. Diagungkan Raja, diagungkan tinggi, aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan Raja,
Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah kami yang besar dan layak untuk kami tinggikan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat menyembah di hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami satu di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas ibadah yang boleh ada dan yang akan kami jalani pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami mengakui kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak layak ya Tuhan, kami penuh dengan cacat celah di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Dan berkatilah setiap kami yang melayani ya Tuhan pada hari ini. Dan setiap umat-Mu yang ikut beribadah bersama di dalam ibadah ini. Biarlah kami kembali dikuatkan dan diteguhkan kembali. Bahkan iman kami semakin diperbarui melalui rangkaian ibadah ini. Kiranya seluruh penyembahan kami hari ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya nama-Mu saja yang akan dimuliakan lewat puji sembah kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami ini ya Tuhan, dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan terus memuji-muji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 116 ayat 5 sampai ke 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 21 yang berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-kata di dalam lirik pujian ini begitu sederhana, tetapi memancarkan iman yang sejati. Pujian ini juga menggambarkan akan kesukaan untuk menceritakan hal-hal surgawi tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar. Karena keyakinan bahwa meskipun cerita tersebut terdengar kuno dan lama, tapi itu tetap adalah kebenaran yang mampu mengubah hidup manusia. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, di tengah krisis kehidupan karena pandemi COVID-19 ini, kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk memberitakan Injil. Sekalipun pekerjaan kita sepi, keuangan kita menipis karena pandemi ini, dan berbagai masalah lain terjadi di dalam hidup kita. Mari teruslah memberitakan Injil, karena sungguh Allah akan menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apakah hal yang paling kita suka untuk lakukan di dalam hidup kita? Biarlah kiranya pujian ini mengingatkan kita kembali akan esensi kita sebagai orang percaya, untuk terus dengan sukacita mengabarkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu.
Mari dengan penuh iman kita memuji Tuhan. Dari KPPK 371, Kusuka mengabarkan. Hai, aku Catherine Hanke. Aku adalah anak perempuan dari Thomas Hanke, seorang banker di Inggris yang kaya dan merupakan anggota dari grup Injili yang sangat dikenal oleh masyarakat akan sikap oposisinya terhadap perbudakan dan dukungannya pada misionaris. Aku sangat terinspirasi oleh John Wesley dan aku mengajar sekolah minggu untuk anak-anak perempuan. Saat berumur 18 tahun, aku pindah ke London dan mengajar Alkitab kepada wanita-wanita yang bekerja di pabrik. Aku juga pergi ke Afrika Selatan untuk menjadi seorang perawat dan untuk menolong saudara laki-lakiku yang lumpuh. Aku benar-benar sangat bersemangat dalam mengabarkan Alkitab kepada orang-orang. Ketika aku berumur 32 tahun, aku mengalami sakit yang sangat serius dan dokter berkata bahwa aku harus beristirahat selama 20 bulan. Meskipun aku harus berbaring di atas ranjang selama itu, aku tidak lantas berhenti dari hobiku tersebut. Dalam kondisi tersebut, aku menulis puisi yang sangat panjang. Puisiku berisi tentang kerinduanku dalam memberitakan kabar sukacita, yaitu cerita Tuhan Yesus dengan kemuliaan dan kasih-Nya. Dari puisiku inilah terciptalah sebuah lagu yang berjudul I Love to Tell the Story. Sekitar 10 bulan setelah puisi ini diselesaikan. Aku juga membuat nadanya, meskipun mengalami beberapa koreksi ketika diiringi dengan musik. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan. Suka mengabarkan tentang abdi surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kau berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatan-Nya. Ku suka mengabarkan indahnya Injil-Nya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatan-Nya. Ku suka mengabarkan seperti ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang hubungannya, tentang kasih Tuhan.
Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 43, pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian-bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, mari di hadapan Tuhan sumber pengharapan kita, bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, mari dengan bangkit berdiri. Dan dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi negara kami Indonesia dan kota kami Surabaya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, ya Tuhan berikan hikmat di dalam menangani masalah COVID dengan varian yang baru ini. Tolonglah upaya pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat di dalam mengikis kebodohan mereka di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa bagi para menteri, kiranya Tuhan juga beri hikmat di dalam upayanya untuk mengatasi masalah keuangan dan juga ketersediaan pangan. Tuhan, kami berdoa untuk pencegahan perkembangan virus ini. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai masyarakat Indonesia, kami menjadi warga negara yang baik, yang sungguh bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk PPKM darurat yang telah diberlakukan. Bila ini boleh menyadarkan kami untuk kami boleh semakin
disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan PPKM darurat ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketersediaan vaksin dan proses vaksinasi kiranya boleh berjalan dengan lancar dan kiranya bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah kami dalam mencari vaksin yang sedang dilakukan. Tuhan kiranya bantu untuk memberkati penelitian riset ini dan penemuan obat-obat COVID lain yang sedang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan iman orang-orang percaya di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong jemaat kami, menolong setiap kami di dalam menghadapi pergumulan iman, ekonomi, dan panggilan hidup kami di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami dan juga gerejamu boleh hadir dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia yang sedang sakit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memelihara dan menganugerahkan semangat, juang, pantang menyerah bagi para pengusaha, para pekerja di dalam mencari solusi kreatif di tengah kesulitan ekonomi yang ada. Berdoa Tuhan menolong untuk proses kesembuhan bagi mereka yang terkena COVID, baik yang sedang isolasi mandiri maupun yang sedang kritis dirawat di rumah sakit. Mohon anugerah-Mu untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Kau akan menghibur dan menguatkan mereka. Juga berdoa untuk ketersediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk ruang-ruang perawatan di rumah sakit dan ruang IGD yang sudah penuh. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menguatkan kalau begitu banyak pasien COVID yang ditolak pulang. Tuhan, kiranya Engkau menolong untuk kiranya kamar-kamar rumah sakit ini boleh tersedia ya Tuhan. Saya berdoa untuk kebutuhan donor darah plasma. Tuhan juga menggerakkan pendonor plasma untuk menolong sesama mereka yang sedang sakit. Kami berdoa bagi kesehatan para tenaga medis ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan secara fisik dan mental. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang ekstra dan juga hikmat untuk kiranya mereka menjadi saluran berkat dan pemulihan bagi pasien COVID-19 yang sedang dirawat atau menjalani pengobatan. Ya Tuhan, kami mohon juga kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada pasien dan anggota keluarga agar tidak terlalu panik dan tidak takut yang berlebihan, tapi dapat dengan tenang bersama dengan Tuhan di dalam menjalani proses pengobatan dan penyembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan, Engkau memberikan penghiburan yang sejati, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun juga. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di gereja kami yang harus mendampingi keluarga di dalam jemaat kami yang terdampak atau terpapar COVID-19. Berikanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk mengerjakan tugas pengembalaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keadaan dunia ini, negara kami, dan kota kami Surabaya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mohon dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup mereka menjadi kesaksian dari kesetiaan Tuhan. Maukah kita menjadikan berbagai peristiwa sulit dan pahit dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus? Kiranya firman yang akan kita dengar dan kita renungkan sebentar lagi semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan dan firman-Nya. KPPK 222, ku percaya pada Yesus.
Lagu yang liriknya ditulis pada tahun 1882 ini memiliki latar belakang yang sangat mengharukan. Pada suatu hari yang cerah, Louisa Amstead bersama dengan suami dan anak perempuannya memutuskan untuk pergi berekreasi ke sebuah danau. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan minta tolong dari seorang anak laki-laki. Suami Louisa langsung berlari untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Namun ia tidak berhasil. Malah ia juga ikut tenggelam bersama dengan anak laki-laki tersebut. Louisa dan anaknya hanya bisa menyaksikan kejadian ini tanpa daya. Rekreasi yang menyenangkan berubah menjadi peristiwa yang sangat pahit dan menyedihkan. Kesulitan mereka tidak berhenti di sini. Tanpa suami, Louisa menjadi sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Louisa. Ketika suatu hari, Louisa sudah tidak memiliki sesuatu untuk dimakan, dia dan anaknya hanya bisa berdoa. Dan Tuhan menggerakkan orang yang membuat roti dan meletakkan roti itu bersama dengan amplop yang berisikan uang di depan rumah Louisa. Louisa belajar untuk bersandar kepada Allah. Beberapa tahun kemudian, ia menulis lirik lagu ini. Bahkan kemudian, Louisa bersama anak perempuannya pindah ke Afrika Selatan dan melayani di sana sebagai misionaris. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang setia, Pendeta Joseph Lim. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pagi hari ini melalui virtual, tapi saya bersukacita bisa membagikan berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan kepada kita semua. Saya harap kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan mari kita membuka firman-Nya. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 32. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu juga menyimak dari tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sampai di sana pembacaan Injil firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Injil kabar baik yang tertulis yang kami punya, yang kami sudah dengarkan dan bacakan bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi kami dengan Roh-Mu itu sehingga kami bukan hanya mengerti tetapi kami juga boleh menaatinya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan waktu di depan kami, kiranya Tuhan dimuliakan dan berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengar.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan cukup panjang tapi ini menarik sekali, kita bisa belajar banyak hal dari sana. Saudara-saudara sekalian, manusia bisa hidup kira-kira 40 hari tanpa makan. Dan 3 hari bisa tahan tanpa air. Dan katanya teman saya juga ada yang bisa 8 menit tanpa oksigen, tanpa bernapas, bisa tahan hidup. Tapi manusia hanya bisa tahan 1 detik tanpa harapan. Kalau seseorang tidak punya harapan, dia sekejap saja akan mati, tidak tahan, saudara-saudara. Perikop yang kita baca tadi itu menggambarkan 2 orang teman atau murid Yesus yang pergi berjalan dengan suatu pengharapan yang pupus, harapan yang hilang. Mereka kecewa banyak karena Yesus yang mereka idam-idamkan dan harapkan itu mati. Mati secara mengenaskan lagi. Dan rupanya Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus ingat dan memperhatikan orang-orang yang di dalam kelemahan. Bukankah kita membaca di dalam Injil, Tuhan Yesus selalu memperhatikan orang marginal, orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, orang-orang berdosa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk orang yang tanpa harapan. Sebetulnya semua orang yang disingkirkan atau marginal itu kurang pengharapan. Dan kepada mereka lah Tuhan Yesus memperhatikan. Ini sebetulnya teladan dan panggilan hidup kita juga, memperhatikan yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan Tuhan mendekati mereka. Anehnya, mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal siapa, padahal itulah Yesus. Kenapa? Karena mereka saking kecewanya, mereka saking harapannya hilang. Saudara-saudara, mereka menceritakan kemudian bagaimana mereka kecewa kepada Tuhan, dan Tuhan bagaimana melayani mereka. Tuhan mendengar keluhan mereka. Dan ini juga satu teladan untuk kita. Berbicara lebih gampang daripada mendengar, bukan? Dan Tuhan Yesus banyak mendengar mereka, mendengar keluhan mereka, mendengar penyesalan, kekhawatiran, kelemahan mereka. Saudara-saudara, Lukas mencatat cukup banyak ayat, saya pikir 18, 19, 20 sampai 24, kira-kira 7 ayat mereka berbicara, ya, menceritakan bagaimana mereka, perasaan mereka. Saudara, terhadap orang-orang yang tersingkirkan, kita juga dipanggil untuk mendengar keluhan, mendengar pergumulan mereka, sama seperti Yesus kepada 2 orang Emmaus ini. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya mendengar juga. Kita lihat di ayat 25, Tuhan Yesus juga menegur akan mereka, bukan? Ayat 25, bahkan tegurannya sangat keras. Yesus mengatakan, kamu bodoh. Saudara, apakah maksudnya bahwa kamu bodoh itu seperti orang yang tinggal kelas, punya kelemahan berpikir? Saya pikir bukan, ya, bukan soal bodoh seperti itu. Tetapi Tuhan mengkritik ketidakpercayaannya, ya. Apakah ada orang yang profesor tetapi bisa dibilang bodoh? Ini aneh. Nah, bodoh maksudnya di sini bukan soal kemampuan akademis, tetapi bodoh kelambanan untuk percaya itu yang dikritik oleh Yesus. Kalau seorang pintar tetapi ateis, tidak percaya Tuhan, itu juga orang bodoh. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengkritik kedua orang ini, menegur dengan keras karena mereka tidak percaya, lamban untuk percaya. Dikritik memang tidak enak, tetapi kalau kita ditegur oleh Tuhan, saudara-saudara, itu saya pikir berita gembira, karena kita masih ditegur. Nah, orang yang tidak mau dikritik, ya terus terang, naluri saya sendiri juga tidak mau terima kritikan, tetapi saya pikir tidak bijaksana untuk menolak kritikan. Ditegur artinya itu baik, karena kalau tidak ditegur artinya cuma 2. Saudara sudah sempurna,
Atau saudara sudah dibiarkan, sudah tidak bisa diomong lagi. Jadi kalau sudah dibiarkan saudara-saudara oleh Tuhan, wah itu celaka. Kita celaka, kan? Jadi Tuhan Yesus menegur kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, karena itu Tuhan menegur. Nah, saudara, kembali kepada ketidakpercayaan mereka yang ditegur oleh Yesus. Kenapa mereka nggak percaya? Nah, ini berbagai hal mereka ceritakan. Bahkan kesaksian dari perempuan-perempuan dari kalangan mereka, artinya murid-murid Yesus yang perempuan sudah melihat kuburan kosong, berarti melihat sendiri Yesus sudah bangkit. Tapi Kleopas dan temannya ini, 2 orang ini tetap tidak percaya. Bahkan malaikat sendiri bersaksi, Yesus sudah bangkit. Kematian Yesus yang sudah bangkit lagi, ya, maksudnya kebangkitan dari kematian itu pun mujizat yang luar biasa, bukan? Tetapi tidak membuat orang-orang ini menjadi percaya. Nah, saya mau menyimpulkan bahwa dari sini kita bisa belajar, mujizat tidak membuat orang percaya. Banyak sekali ajaran sekarang ini terlalu emphasis di dalam mengadakan mujizat, ya. Percaya mujizat masih ada untuk menghibur orang supaya makin percaya kepada Tuhan. Saya pikir ini tidak efektif dan itu bukan tujuan dari pelayanan Tuhan Yesus. Mujizat bukan tujuan yang tertinggi. Saudara-saudara, kalau kita melihat ya, Yohanes sendiri, Injil Yohanes mencatat hanya 7 macam mujizat di dalam seluruh Injil yang cukup panjang itu. Ya. Dan Yohanes sendiri mengatakan ada, kalau seandainya langit dijadikan kertas, ya, laut dijadikan tinta untuk menulis, tidak cukup untuk menulis semua perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Tapi sudah dipilih hanya 7, tidak banyak. 7 mujizat saja. Artinya karena mujizat bukan tujuan dari pelayanan Yesus. Lukas pasal 17 misalnya, contoh lain. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan dengan sangat ajaib. Ya, kalau Naaman zaman dulu di Perjanjian Lama disembuhkan dengan cara suruh mandi 7 kali. Sembuh juga dari penyakit kusta. Tapi Yesus hanya berbicara lalu sembuh semua orang. 10 orang kusta. Tapi akibatnya atau hasilnya bagaimana? Dari 10 orang itu hanya 1 yang sungguh-sungguh percaya. Dari segi angka, statistik, ya angka bukan satu-satunya yang penting, tetapi kalau angka ini boleh berbicara, hanya 10% efektivitas daripada mujizat. Kita bisa bilang begitu. Jadi di dalam pelayanan kita, jangan salah menafsirkan. Saya tetap percaya Tuhan Yesus melakukan mujizat luar biasa. Akan tetapi bukan itu yang membuat orang percaya. Yang membuat seseorang menjadi percaya adalah Tuhan sendiri. Ya, Roh Kudus yang menghidupkan kembali. Roh Kudus yang membuat seseorang sadar akan dosa dan menjadi percaya kepada Tuhan. Penginjilan kita bagaimanapun juga hebatnya. Seseorang diurapi, hambanya yang diurapinya bisa melakukan mujizat apa saja. Tetapi kalau Tuhan tidak membuka hati orang, tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Saudara-saudara, itu satu hal bahwa Yesus dengan teladannya memperhatikan orang yang lemah. Itu poin pertama. Memperhatikan orang yang kecewa. Bagaimana cara Yesus memperhatikan? Dengan cara mendengar. Mendengar mereka, bahkan menegur ketidakpercayaan. Tapi bagaimana kemudian 2 murid ini bisa mengenal Yesus? Ini juga hal yang menarik. Cara Yesus beda. Cara Yesus bukan, hei lihat saya, mari. Ini saya, Yesus. Bukan begitu caranya. Dan bukan juga membuat mujizat supaya mereka langsung mengenali, ini loh, anggur saya jadikan air saya jadikan anggur. Bukan begitu juga, ya. Tapi Tuhan Yesus di ayat 26 apa yang dia buat supaya 2 orang jadi percaya?
membacakan atau mengingatkan kembali akan tulisan-tulisan Nabi Musa, tulisan-tulisan nabi-nabi, yaitu menjelaskan Alkitab, memberitakan firman Tuhan yang tertulis ya, kepada dua orang itu, bahwa Mesias harus menderita ya sebelum dia dimuliakan. Satu hal bahwa pengajaran pikul salib adalah kemuliaan itu sendiri. Salib Yesus tidak mungkin dimuliakan tanpa salib ya. Penderitaan adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari untuk orang-orang percaya ya. Penderitaan harus ada, bukan kita mencintai penderitaan, bukan, tapi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk menguji iman dan memurnikannya. Sama seperti Yesus harus bangkit, dimuliakan, tetapi dia harus melalui salib. Nah saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan. Ayat 26-27 Tuhan mengingatkan mereka ya. Bukankah Mesias harus menderita, masuk dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan apa yang tertulis tentang Yesus itu ya. Tentang Mesias di dalam kitab suci mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai Maleakhi. Semua dijelaskan sama Tuhan ayat 27. Dan respon mereka sebetulnya ayat 32. Hati mereka berkobar-kobar. Ya, hati mereka berkobar-kobar waktu Tuhan Yesus menjelaskan selama dalam perjalanan. Perjalanan itu by the way kira-kira 11 km ya, jalan. Saudara bisa bayangkan kalau jalan 11 km berapa lama itu. Nah, saudara-saudara, kemudian mereka mulai berkobar-kobar. Tetapi mengapa ayat 28 Tuhan Yesus pura-pura mau meninggalkan mereka? Setelah mendekati kampung yang dituju, Tuhan Yesus mau pamit. Sebentar ya, saya mau pergi dulu. Kenapa? Mereka sudah mulai percaya. Kenapa Tuhan tidak terus melayani dan mendoakan mereka? Tuhan Yesus mau meninggalkan, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Di sini kita belajar satu hal, saudara-saudara. Tuhan Yesus mau menguji ya, respon kita kepada firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mencintai Dia? Apakah kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Dia? Ya, waktu kita membaca firman, menikmati persekutuan dengan Dia. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan ini seolah-olah kadang-kadang Tuhan Yesus mau meninggalkan atau enggak rasa ada. Apakah kita mengusahakan Tuhan, memanggil Tuhan, memeluk Dia, menahan Dia supaya jangan pergi, atau ya sudahlah biarkan saja Tuhan pergi? Saudara, seberapa penting kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Waktu kita menghadapi persoalan ya, dengan pekerjaan misalnya, dengan keluarga, dengan suami atau istri, kita rasanya seolah-olah Tuhan kok enggak hadir ya. Sejauh mana kita memegang tangan Tuhan ya. Dua orang murid ini memberi teladan yang baik. Mereka menahan, tinggallah bersama kami ya, sebab hari sudah menjelang malam ya. Cari alasan supaya Tuhan Yesus jangan terus, sini dong nginep dulu bersama kami ya, lebih lama lagi. Saudara, respon itu yang ditunggu oleh Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kesulitan, Tuhan memberikan kita pergumulan yang berat supaya kita merespon dengan benar atas kehadirannya. Sudahkah kita meresponi atau kita ya sudahlah diam-diam saja dan bahkan kecewa kepada Tuhan? Saudara-saudara, kemudian puncaknya setelah Yesus mengiyakan tawarannya, dia tinggal ya bersama-sama mereka, lalu duduk. Apa yang Tuhan Yesus buat? Dia duduk, makan dengan mereka, lalu dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, diberikan kepada mereka. Ini perbuatan apa? Perjamuan kudus ya. Ya. Dia menggambarkan dirinya, tubuhnya dipecah-pecah, ya, darahnya dicurahkan untuk berkorban untuk mereka. Dedikasi hidup Yesus ya digambarkan di dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus baru saja buat sebelum dia ditangkap. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Gereja mengadakan sakramen perjamuan kudus itu bukan sembarang upacara. Itulah kehadiran Tuhan. Itu bukan hanya lambang
tetapi sungguh-sungguh Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Tubuhnya sendiri, bukan hanya kita ingat dipecah-pecahkan, tapi ketika kita mengambil bagian dalam roti itu, kita menjadi satu bagian dengan pengorbanan Yesus. Saudara, sehingga kita tidak main-main dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu gereja juga selalu ada pengumuman, sebelum ambil ini, saudara-saudara pastikan bahwa sudah dibaptis. Bukan hanya itu, tetapi saudara-saudara sungguh-sungguh tidak ada soal dosa yang masih tersimpan, ya, mungkin masih belum bisa mengampuni orang, belum bisa mengasihi semua orang, dibereskan dulu. Ya. Itu sebabnya gereja sungguh-sungguh memperhatikan akan hal ini. Beberapa gereja mengadakan persiapan sebelum Minggu Perjamuan Kudus, ada kelas-kelas khusus untuk refleksi diri. Karena hal ini adalah satu cara Yesus untuk menghadirkan dirinya, sekali lagi memperkenalkan diri kepada dua orang muridnya yang berjalan ke Emmaus itu. Ya. Jadi firman Tuhan ayat 26-27 yang membuat seseorang menjadi kenal siapa Yesus, mengenali kehadirannya, ya, merasakan kehadirannya, firman Tuhan. Yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang bukan main-main, itu juga yang membuat kita semakin mengenal Yesus. Saudara-saudara, akhirnya di situ Tuhan Yesus setelah mereka betul-betul mengenali, oh ini ingat betul, inilah Yesus yang dari tadi bersama dengan kami. Lalu Yesus tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka, lenyap. Jadi apa maksudnya? Dari sini kita juga belajar, saudara-saudara, yang terakhir ini adalah kita sudah mengenal Yesus, kita sudah bertobat mengikut Yesus dan mencintai firman-Nya, tapi jangan sampai Tuhan itu dijadikan milik kita sendiri. Kita secara obsesif memegang Yesus, dipek dewe, ya, enggak dibagikan sama orang lain, jangan. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Sekarang bagianmu untuk memperkenal Yesus kepada semua orang. Ya, kita dipanggil untuk seperti kedua orang murid ini, Kleopas dan temannya ini, akhirnya mereka membagi Yesus, membagikan cerita Yesus kepada teman-temannya yang lain dan bahkan kepada semua orang. Ya, kita juga dipanggil untuk memperkenalkan Yesus kepada tetangga seisi rumah kita dulu, ya, tetangga juga kepada semua orang, teman-teman di kantor, di lingkungan kita, dimanapun juga. Waduh, tapi saya tidak bisa ngomong ya. Saya susah kalau ngomong. Saudara, dengan mulai mendoakan mereka setiap hari, mengingat mereka, dan setiap kali kita ketemu, kita membicarakan Yesus yang kita kenal, ya, dengan sederhana, dengan mungkin menyaksikan Tuhan mendengar doa, Tuhan memperhatikan saya, ya, Tuhan juga memperhatikan kamu, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan akan menambahkan cara-cara yang lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semua orang mengenal Tuhan. Ya. Akhirnya saya ingin menutup dengan satu cerita. Itu ada seorang misionaris namanya David Livingstone. Dia meninggal, ya, pada hari terakhirnya itu diranjang sakit malaria di Afrika. Dia cukup lama melayani Tuhan. Masih muda, ya, muda-muda. Belum 60 saya pikir umurnya, sakit panas, diare. Akhirnya dia berpesan, kalau saya mati, jantung saya tanamkan di Afrika, ya, biarkan tubuh saya dikembalikan ke Inggris, tapi hati saya adalah untuk orang Afrika. Malam itu dia meninggal, jantungnya dikubur di Afrika, tubuhnya dibawa ke England. Pada upacara pemakaman, pendeta sudah memimpin upacara selesai. Tiba-tiba ada satu orang yang menangis di peti itu. Orangnya juga cukup usia juga, ya, hampir sama dengan David Livingstone, umur 50-an, 60-an. Dia menangis di situ, menangis jadi-jadian. Terus pendeta tanya, kamu kenapa kok menangis begini? Dia ada bersama dengan Bapa
Betul, saya percaya dia ada bersama Bapak, tapi saya menangis hal lain. Orang ini katakan, saya menyesal karena saya tidak respon baik-baik. Sekarang saya mau merespon firman Tuhan sudah terlambat. Respon apa? Dulu David dengan saya berteman, ya mungkin bukan teman apa, tapi sama-sama satu angkatan. Waktu KKR, khotbah misi disampaikan, siapa yang mau pergi ke ladang misi? David bilang, angkat tangan. Dan saya juga angkat tangan. Tapi setelah itu, David Livingstone pergi persiapan diri, lalu diutus. Tapi saya selalu menunda, belum siap, nanti dulu. Sampai sekarang. Jadi sekarang saya sudah tua, saya mau berangkat lagi ke tempat yang jauh, saya tidak bisa lagi. Itu sebabnya saya menyesal. Jangan sampai kita juga di sini. Kita menyesal karena kita tidak segera merespon panggilan Tuhan, panggilan yang kudus. Saudara, Tuhan ingin respon kita, bukan hanya untuk menjadi full timer missionaries. Itu paling baik. Itu secara khusus beberapa orang saudara segera tanggapi. Tapi misi kepada semua bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan adalah pekerjaan kita bersama. Ya, ada yang tidak bisa pergi, ada yang karena banyak hal. Ya, mungkin karena memang tubuhnya tidak cukup sehat, mungkin karena sudah usia lanjut tidak bisa pergi, tetapi dia bisa berdoa, dia bisa mendukung, memberi encouragement kepada utusan-utusan Injil. Yang penting kita semua orang percaya adalah berbagian. Hati kita adalah hati untuk memperkenalkan Yesus kepada semua suku bangsa. Ya. Saya berbicara, saya akhiri sampai sini. Tapi kiranya Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita bukan orang-orang tanpa pengharapan, tapi justru kita harus memberi perhatian kepada orang yang tanpa pengharapan, memberi mereka pengharapan karena Yesus hidup. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yesus menyelamatkan kita. Dan bagaimana membuat orang percaya kepada Tuhan itu hanya semata-mata karena karunia Tuhan melalui firman-Nya. Iman dibangkitkan dengan pendengaran akan firman Tuhan. Dan Yesus melakukan ini, membangkitkan iman melalui pembacaan dan perenungan kitab suci. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diingatkan akan pengalaman iman dua murid Yesus yang pernah kecewa dan kembali ke kampung mereka, ke Emmaus. Tapi mereka sungguh bertemu dengan Tuhan. Oleh karena diperhatikan dan dilihat oleh Tuhan, dan mereka kembali bersukacita menjadi pelayan Tuhan, pengikut Yesus, bahkan menguatkan saudara-saudara yang lain. Kami juga mau untuk bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Kami mau mencintai firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah ajaib. Perkataan-Mu itulah kebenaran yang ribuan tahun terbukti kebenarannya. Bahkan akan selama-lamanya firman-Mu ada. Tuhan, kami berdoa supaya kami lebih lagi mencintai firman-Mu. Supaya daripadanya Engkau menumbuhkan iman kami. Kami juga berdoa kiranya kami terus boleh merespon, lebih responsif terhadap firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan dan bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini anak saya Josea akan membagikan kesaksiannya bagaimana Tuhan memanggil dia untuk pergi ke ladang misi. Jadi waktu dan tempat saya berikan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Josea Lim, dan hari ini saya mau share kepada Bapak dan Ibu bagaimana saya dipanggil Tuhan untuk menjadi missionary pilot, dan bagaimana Tuhan telah mengajar saya, dan bagaimana saya telah bertumbuh sampai sekarang ini. Dan
Pertama-tama saya mau cerita dulu tentang seorang misionaris, keluarga Katz, Bill dan Gracie Katz. Jadi Bill dan Gracie Katz itu mereka misionaris dari Amerika dan mereka ke Papua melayani di suku Moni di Kampung Pogapa lebih spesifiknya. Dan di Kampung Pogapa itu mereka adalah misionaris pertama yang bawa Injil ke sana. Jadi ya cukup sulit untuk mereka. Dan tapi yang saya kagum, yang saya sangat hormati, respect dari Bapak Bill Katz itu motivasinya, hatinya untuk misi, hatinya untuk memberitakan Injil. Bapak Bill Katz itu sebenarnya cacat, dia ada kesulitan untuk jalan, untuk pergi daki keliling ke kota-kota, ke kampung-kampung di sekitar Kampung Pogapa, tapi dia tetap lakukan, dia tetap jalan. Jadi itu yang saya sangat respect dari Bapak Bill Katz. Jadi ceritanya bagaimana saya kepingin jadi missionary pilot, ya mulainya dari Sikari. Waktu saya di Sikari sama papa, sama mama. Jadi dulu kami naik pesawat Helio, jadi ada di foto sini, Helio Courier. Jadi itu pesawat kecil dari Sentani sampai ke Sikari kira-kira 1 jam gitu. Jadi ya kalau ke kampung salah satu transportasinya lewat pakai pesawat itu. Jadi pesawatnya kecil, jadi landingnya di airstripnya di rumput, jadi bukan kayak di kota aspal gitu. Jadi terus ya cukup bahaya juga di situ landing karena bukan airstrip aspal. Jadinya ada foto-foto Sikari itu seperti apa. Ini ada lapangan terbangnya yang kayak tadi saya bilang itu rumput, lapangan terbangnya cukup pendek juga. Terus di sini juga ada Sungai Mambramo. Jadi Sikari itu sebenarnya dekat Sungai Mambramo, yang cukup besar. Di dalam itu ada buaya juga, jadi ya cukup bahaya juga di situ. Terus ini ada foto-foto anak-anak Sikari di sini itu dengan saya dan teman saya, kami sempat pelayanan di sana. Dan ini juga ada foto di gereja Sikari sekarang ini 2000, tapi ini waktu 2019. Jadinya ini kira-kira bagaimana Sikari itu seperti apa ya, kira-kira seperti ini. Jadi dan ini rumah kami 5-star hotel. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin datang untuk ya tinggal di situ, ya silakan datang. Dan ya, jadi bagaimana sampai saya jatuh cinta dengan pesawat dan bagaimana saya sampai kepingin jadi misionaris, yaitu waktu saya di Sikari dulu. Waktu saya umur 5 atau 6, saya pernah berdiri di pinggir airstrip lapangan terbang, baru saya lihat Helio Courier-nya landing di Sikari. Dan setelah landing, pilotnya buka pintu keluar, baru salam dengan orang Sikari, terus bicara. Jadi ya, waktu saya lihat itu saya langsung berdoa sama Tuhan, saya mau jadi pilot juga. Saya mau terbang ke kampung-kampung seperti ke Sikari begini untuk beritakan Injil. Dan dari situ saya mulai tertarik, mulai suka dengan pesawat. Jadi ya mulai baca buku banyak tentang pesawat, bicara-bicara dengan pilot-pilot, misionaris gitu. Dan waktu saya masuk di Hillcrest International School, itu sekolah untuk misionaris, saya dapat kesempatan untuk berteman dengan banyak anak-anak misionaris yang bapaknya itu pilot dari MAF, dari JARS juga. Jadi ya sangat bersyukur bisa belajar banyak dari mereka. Dan bagaimana sampai saya jatuh cinta dengan misi, yaitu waktu saya kelas 6. Waktu saya kelas 6 saya mulai baca-baca banyak buku tentang misi, kayak Gladys Aylward, Jim Elliot dan sebagainya. Dari situ saya mulai tahu banyak tentang misi dan mulai tahu bagaimana kebutuhan untuk Injil, untuk menjangkau suku-suku yang belum dijangkau itu. Dan saya mulai berdoa kepada Tuhan, dan waktu kelas 6 saya ambil keputusan untuk jadi pilot misionaris, missionary pilot. Dan di situ saya mulai belajar lagi, mulai research sendiri tentang misionaris, tentang pilot, tanya-tanya papa juga. Dan
waktu saya masuk SMA, kami ada program namanya outdoor education. Nah, itu sama seperti outing gitu kayak di sekolah. Jadi setiap tahun kami ke kampung-kampung di Papua. Setiap tahun beda kampung. Biasanya kami ke Pegunungan Bintang, ke Yahukimo, yang penting ke bagian gunung-gunung gitu. Jadi di situ satu hari saya ke kampung Ibele. Nah, di Ibele situ saya pelayanan di situ. Ya, kami satu SMA di sana ya bantu dengan lapangan terbang, perbaiki lapangan terbang, bantu juga dengan air. Kami cerita tentang HIV AIDS, bagaimana itu sangat bahaya di Papua. Kami juga coba belajar bahasanya mereka juga, ya cukup susah. Ya, kami juga sempat makan-makan bersama mereka, namanya bakar batu. Kami ke kampung-kampung yang lain juga supaya kami bisa melayani, jelasin tentang HIV AIDS. Dan ya puji Tuhan, selama 4 tahun ini saya dapat kesempatan untuk beritakan Injil ke at least satu orang di sana. Jadi sangat bersyukur saya dapat kesempatan untuk pakai Evangelism Explosion untuk beritakan Injil. Dan pada suatu hari waktu saya lagi chat rumah misionaris, saya lihat pesawat MAF Kodiak landing di lapangan terbangnya. Nah, kalau ini contohnya di Pogapa. Ini di Pogapa, lapangan terbangnya sebenarnya ini di samping gunung. Jadi tidak datar kayak di kota begini, tapi dia kayak gini lapangan terbangnya. Kira-kira 15 derajat. Jadi pesawatnya waktu landing dia langsung ke atas, terbang ke atas gitu. Jadi cukup sulit. Jadi kalau Bapak Ibu juga bisa lihat ada banyak gunung-gunung juga, gunung-gunung sekitar Pogapa. Ya, sebenarnya itu cukup sulit untuk landing kalau dengan gunung-gunung sekitar kampung itu. Jadi ya bukan hanya itu juga, itu airstripnya rumput, masih grass airstrip, jadi ya cukup sulit, bisa licin dan sebagainya. Tapi saya lihat penting sekali pesawat-pesawat kecil ini, sangat penting karena saya pernah bicara dengan salah satu orang kampung di sana. Saya tanya Bapak kira-kira berapa lama jalan dari kampung sini Pogapa sampai ke kota terdekat. Ya kira-kira dia bilang 1 minggu, jalan kaki 1 minggu. Terus waktu saya dengar itu saya pikir, waduh, kalau Bapak ini orang Papua yang sudah biasa jalan-jalan gini 1 minggu, kalau saya gimana jalannya? Pasti ya 2 minggu atau seminggu lebih lah. Jadi ya pasti cukup sulit. Terus waktu saya lihat pesawat landing dan take off gitu, saya lihat wah berarti penting sekali pesawat kecil ini, sangat menolong, sangat daripada jalan seminggu bisa sampai dalam 1 jam, 1,5 jam gitu. Jadi saya lihat penting sekali, efektif sekali pesawat kecil ini. Dan misionaris ini, mereka bukan hanya terbang, tapi mereka juga menyelamatkan hidup orang spiritually, physically. Jadi sangat, missionary pilot itu sangat efektif. Dan waktu saya di SMA, saya sering baca ayat ini, Roma 10:13-15. Jadi saya akan baca buat Bapak Ibu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu dari Roma 10:13-15, itu surat Paulus. Saya sangat senang dengan ayat ini karena ini ya cukup straightforward. Dia bilang bagaimana orang-orang itu bisa memuliakan Tuhan kalau mereka tidak tahu Tuhan, kalau mereka tidak pernah terima Tuhan Yesus sebagai Allah mereka. Dari mana? Bagaimana? Sama sekali tidak bisa, karena mereka nggak pernah dengar Injil. Berarti kita yang sudah tahu, yang sudah pernah dengar Injil, yang sudah punya Alkitab dalam bahasa yang kita bisa mengerti, kita harus dukung penerjemahan Alkitab itu supaya mereka bisa menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa-bahasa, berbagai bahasa, supaya orang-orang yang di suku itu mereka bisa mengerti betul-betul siapa itu Tuhan, supaya mereka bisa ujung-ujungnya supaya bisa memuliakan Tuhan. Setiap
lidah, setiap suku, semua, setiap bangsa bisa memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan? Ya kayak seperti tadi, makanya harus ada yang pergi, harus ada yang diutus supaya bisa pergi bawa Injil. Saya rasa ini sangat penting, sama seperti amanat agung yang Tuhan Yesus suruh kepada murid-muridnya, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Itu perintah Tuhan. Ya sudah, ya itu cukup straightforward. Jadi ya kita mau buat apa lagi kecuali ya lakukan itu. Karena kita sudah mengasihi Tuhan, ya mari kita mengasihi suku-suku yang masih belum dijangkau. Dan sekarang ini saya sedang kuliah. Puji Tuhan, saya baru selesai kuliah online selama 1 tahun 2 semester di Moody Aviation. Itu termasuk di Moody Bible Institute. Saya sangat bersyukur karena saya bisa, walaupun pandemik ini saya masih bisa di Papua sama keluarga. Saya bisa kuliah online, selesaikan 1 tahun di sana. Ya, kalau mau jujur sebenarnya ya cukup susah juga kuliah online. Ini pertama kali kuliah online, jadi ya banyak yang saya dapat dari situ. Ada banyak juga yang saya bergumul, kayak bahasa Inggris saya, terus saya harus bangun subuh-subuh untuk kuliah dan semua itu. Tapi ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa belajar di Moody. Ada banyak sekali yang saya pelajari. Dan setelah ini saya rencana ke Amerika, lanjut semester 3 saya di sana. Jadi rencananya tahun kedua, ketiga itu akan mulai dengan praktek. Saya akan mulai praktek maintenance, jadi belajar tentang mesin-mesin pesawat. Dan tahun ketiga, 4, 5, tahun kelima terakhir saya akan mulai terbang solo biar dapat pilot's license-nya. Dan kalau kehendak Tuhan, saya akan kembali ke ladang misi supaya saya bisa bawa Injil kepada suku-suku yang belum dijangkau. Kalau kehendak Tuhan untuk saya ke Papua, saya akan kembali ke Papua melayani, karena sebenarnya banyak sekali bahasa, banyak sekali suku-suku yang belum dijangkau di Papua. Di Papua sendiri ada 275 suku. Jadi di Papua sendiri. Dan ada 271 bahasa di Papua. Itu hanya di Papua, 271 bahasa. Dan baru 2 bahasa yang sudah diterjemahkan. Jadi sekarang ada suku Dani dan suku Yali kalau tidak salah yang punya Alkitab Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Cuma 2 saja, tapi 269 yang lainnya itu sebenarnya belum punya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi masih banyak yang perlu diselesaikan. Dan saya rasa ini sangat penting. Kita harus selalu beritakan Injil, selalu mendukung misionaris-misionaris yang ada di ladang misi. Ya, kayak seperti tadi itu saya bilang cukup berat ini. Saya akan ke Amerika, ini pertama kali saya ke Amerika. Jadi ya saya tidak tahu seperti apa nanti di sana. Ya, karena itu saya minta dukungan dari Bapak dan Ibu di sini. Saya sangat butuh bantuan dari Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa lakukan ini sendiri. Saya butuh sekali pertolongan dari Tuhan dan dari Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu agar kita semua bisa jadi satu tim. Bersama-sama kita bisa menjangkau yang belum dijangkau. Seperti di Papua, di Afrika, dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, mari saat ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja kita, atau bisa scan QR yang tampak di layar kaca kita ini, ataupun bisa dimasukkan juga di dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, kepada siapakah saudara menggantungkan harapan hidup? Berharap kepada manusiakah? Harta kekayaan kita? Ataukah kepandaian kita? Atau juga hal-hal fana yang lain
yang menjadi pengharapan kita. Atau mungkin pengharapan saudara sudah hilang karena banyaknya persoalan hidup yang tak kunjung reda di dalam situasi yang tak menentu di masa pandemi ini. Sehingga saudara telah menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan pada dunia ini. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Carilah Dia kembali dan hiduplah semakin dekat dengan Tuhan. Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tak pernah mengecewakan. Dialah satu-satunya dasar semua harapan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan penuh iman. Kita meletakkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya Kristus harapanku. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan Kristus harapanku. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau senantiasa berharap kepadamu. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada jawaban atas setiap pengharapan kami. Dan jangan biarkan keraguan menyelinap di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami meragukan kuasa-Mu, ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dengan rasa syukur dan sukacita, kami membawa persembahan syukur kami ini di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Kau terima dan berkati, ya Tuhan. Sucikan dan pakailah persembahan kami ini. Mohon hikmat-Mu agar majelis jemaat tetap setia
melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan-Mu lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus dinyatakan di muka bumi ini melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan, kami semua, kami sudah berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Roh sama sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali lanjutkan kebaktian kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menyambut berkat-Nya. Kasih kemurahan Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.
Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertama. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 031 731 2342 atau dengan Ibu Sari di 0822 450 73815. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.